Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya, di sini saya akan menceritakan kisah Aulia Allah liwali kutub Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi yang ada di dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yaitu di dalam pupuh lambang. Wahai saudaraku, jadi menceritakan Syekh Abdul Wafa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, nanti Tuan jika sudah sampai ke negara Baghdad, pasti Tuan pada saat itulah yang akan memberikan perintah kepada seluruh para aulia-aulia yang ada di wilayah Baghdad. Bahkan selain dari negara Baghdad pun sama, yaitu dapat diperintah oleh Tuan. Nah, sekarang begini kata Syekh Abdul Wafa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yaitu saya katanya mempunyai ayam, akan tetapi kukuruyuknya ayam saya cuma hanya 1 kali. Akan tetapi ayam Tuan kukuruyuknya tidak ada henti-hentinya, bahkan sampai yaumal qiyamah, dan semua itu adalah yaitu dari kemasuran karamat Tuan. Kata Syekh Abdul Wafa kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Maka Syekh Abdul Wafa menyerahkan semua pusakanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi yang sangat mulia, yaitu berupa sajadah, berupa tasbih, dan juga baju jubahnya dan tongkatnya dan ikat pinggangnya. Setelah itu semuanya diterima oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Wahai saudaraku, dalam cerita ini yaitu yang mulia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yaitu menerima warisan seluruh pusaka-pusaka dari Syekh Abdul Wafa. Wahai saudaraku, dan berkata Syekh Abdul Wafa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, dia berkata, ya Tuan yang baik, Tuan dan segera beat. Lalu Syekh Abdul Qadir menjawab bahwa sesungguhnya saya sudah beat terlebih dahulu atau dari dulu kepada Syekh, yaitu Syekh Mahjum namanya. Maka dari situ Tuan Syekh Abdul Wafa turun, yaitu dari mimbar, dan duduk di hambal atau saf yang bawah sambil memegang tangan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Dan setelah itu ia berkata kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, wahai Tuan, nanti hati-hati
jika sudah datang pada waktunya. Jadi Syekh Abdul Wafa dia berpesan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi agar selalu hati-hati pada waktunya. Maka katanya pasti Tuan juga yang akan menggantikan kedudukan saya. Akan tetapi Tuan meminta doanya, yaitu harus kasih sayang kepada yang sudah tua, karena semuanya kemuliaan ada di diri Tuan. Jadi Syekh Abdul Wafa meminta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, dia harus tanamkan welas asih, kasih sayang kepada sesama, bahkan kepada yang lebih tua pun. Karena sesungguhnya Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi adalah manusia yang sangat mulia pada saat itu. Dan juga ada satu kisah, yaitu dari seorang yang mulia, yaitu Bajaj namanya. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan, yaitu oleh Bajaj namanya. Dan yang sesungguhnya yaitu tasbih Syekh Abdul Wafa yang sudah diberikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu jika disimpan di rumah, maka tasbih itu bijinya itu suka berputar-putar, wahai saudaraku, berputar-putar sendiri. Seperti itu, wahai saudaraku. Banyak keunikan-keunikan di tasbih itu sehingga dia berputar sendiri, wahai saudaraku. Nah, keunikan-keunikan ini, wahai saudaraku, ini sudah ada sejak zaman dari dulu, wahai saudaraku. Dan tentang pusaka-pusaka pun, yaitu sudah ada sejarah dari dulu, wahai saudaraku. Maka kita harus mampu memahami tentang yang disebut pusaka-pusaka itu sesungguhnya, wahai saudaraku. Dan juga dikabarkan yaitu pemberian Syekh Abdul Wafa seperti yang lainnya, wahai saudaraku, yaitu baju Syekh Abdul Wafa yang sudah diberikan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Dan sesungguhnya baju itu yang berasal dari seorang sahabat, wahai saudaraku, yang bernama Ki Ali, yaitu anaknya Syekh Hati. Malah Ki Ali juga yaitu warisan atau pemberian dari yang bernama Ki Muhammad. Seperti itu, wahai saudaraku. Dan pula dikisahkan yaitu sabuk atau ikat pinggangnya dari pemberian Syekh Abdul Wafa yang telah diterima oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yaitu tidak bisa atau tidak boleh ada yang iseng memegangnya, wahai saudaraku, oleh semua manusia. Jadi tidak sembarangan dipegang, wahai saudaraku, karena jika ada yang iseng-iseng memegang sabuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi yang pemberian dari Syekh Abdul Wafa, maka pasti yaitu tangannya itu akan patah, wahai saudaraku, akan buntung dan hangus. Akan tetapi suka sembuh kembali, wahai saudaraku. Seperti itu.
Jadi sekalipun buntung, sekalipun hangus, setelah memegang sabuk itu, kalau jika sudah Syekh Abdul Qadir tahu, mengetahuinya, maka akan sembuh kembali, wahai saudaraku. Dan di salah satu cerita, yaitu ada sebuah cerita juga, kisah cerita, yaitu ceritaan dari Syekh Hamad namanya. Nah, dan ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Hamad namanya. Di suatu waktu, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir, terlihat di kepalanya itu ada sinar yang sangat terang, benderang sekali, wahai saudaraku. Jadi Syekh Hamad melihat di kepala Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yaitu memancarkan cahaya yang sangat terang sekali, wahai saudaraku. Dan sinarnya itu yaitu menembus ke dalam 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Dan terlebih-lebih sampai ke 7 lapis langit, wahai saudaraku. Ini adalah cahaya, sinar, ya, sinar dari kepala Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, yaitu yang sangat terang sekali, wahai saudaraku, bisa menembus yaitu 7 lapis bumi dan terlebih-lebih sampai ke 7 lapis langit. Ini adalah cahaya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, wahai saudaraku. Dan cerita dari sebuah cerita, yaitu saya mendengar dari luar angkasa. Ini adalah kata Syekh Hamad namanya, wahai saudaraku. Jadi Syekh Hamad itu adalah mendengarkan kabar, mendapat kabar dari luar angkasa, yaitu bahwa cahaya atau sinar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu hingga memenuhi sela-sela langit, wahai saudaraku. Dan yang membawa kabar itu dari luar angkasa yaitu adalah seekor burung sarang gunting, wahai saudaraku. Maka bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir itu sudah jelas yang dinamakan orang yang sidik, yaitu artinya orang yang sangat benar, wahai saudaraku. Ini adalah ceritaan yang kelima. Ini adalah sebuah kisah yang kelima, yaitu ceritaan dari yang bernama Ki Abdullah, wahai saudaraku. Yaitu putranya Ki Asrun. Dan Ki Abdullah menceritakan, yaitu pada suatu waktu saya berangkat ke negara Baghdad. Dan sesungguhnya Ki Abdullah itu adalah orang negara Yaman dan bermadhab ke madhab Imam Syafi'i. Dan berangkatnya ke negara Baghdad yaitu bersama-sama anak Sako. Dan keduanya itu yaitu akan mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia, dan bermaksud yaitu akan mengabdi
atau berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara keduanya, yaitu anak Sako dan Ki Abdullah, akan menjumpai para ulama-ulama yang ada di kerajaan Baghdad. Dan juga di negara Baghdad itu ada salah seorang manusia, lelaki yang sangat bijaksana, yang terkenal namanya, yaitu yang bernama Gausul Alam, wahai saudaraku. Maka sifat atau kebiasaan Gausul Alam itu tidak terlihat oleh semua manusia, wahai saudaraku. Ini adalah kehebatan seorang ulama Gausul Alam yang bisa tidak terlihat oleh semua manusia, wahai saudaraku. Akan tetapi, jika ada yang datang untuk menemuinya, maka Gausul Alam pun suka terlihat rupanya, wahai saudaraku. Jadi Gausul Alam ini tidak terlihat sembarangan, wahai saudaraku. Maka yaitu Ki Abdullah dan anak Sako, malah yang ketiga yaitu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, wahai saudaraku. Berarti Ki Ahmad, Ki Abdullah dan anak Sako bahkan bertiga, yaitu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi, wahai saudaraku. Jadi mereka ini bertiga. Jadi mereka itu bertiga, wahai saudaraku, menemui yaitu Gausul Alam. Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu itu, yaitu ia masih pemuda, wahai saudaraku. Di antara semuanya, yaitu Ki Abdullah dan anak Sako, juga Syekh Abdul Qadir sambil ngobrol-ngobrol, berbicara, wahai saudaraku, sepanjang jalan. Jadi di antara mereka bertiga berangkat ke negara Baghdad untuk menimba ilmu dan akan berjumpa dengan Gausul Alam. Jadi mereka itu sebelum datang ke negara Baghdad, mereka ngobrol bersama di jalan, wahai saudaraku. Dan anak Sako berbicara seperti ini kepada Abdullah dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi di antara dia itu mengobrol bertiga, jadi anak Sako itu berbicara kepada keduanya. Kata anak Sako, nanti jika sudah datang ke negara Baghdad, yaitu saya akan bertanya kepada Gausul Alam dengan persoalan-persoalan yang aneh-aneh, kata anak Sako. Nanti terjawab atau tidak, katanya oleh Gausul Alam. Itu kata anak Sako. Dan Ki Abdullah pun sama, ia berkata, jika saya sudah datang, sudah tiba ke sana, yaitu ke Gausul Alam, saya mau bertanya tentang pengetahuan Gausul Alam. Saya mau mencoba bagaimana perasaan-perasaan hati saya agar diketahui oleh Gausul Alam, dan kira-kira bagaimana jawaban Gausul Alam nanti. Jadi keduanya itu punya cita-cita ingin mencoba semuanya, wahai saudaraku, kepada ulama Gausul Alam, wahai saudaraku.
Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani dia berkata seperti ini kepada Ki Abdullah dan Ki Anak Sako. Saya mah, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, naudzubillahi min dzalik, yaitu tidak punya cita-cita akan menguji Gausul Alam yang sangat mulia. Karena Gausul Alam yaitu sesungguhnya orang yang sangat bijaksana. Maka setelah itu semuanya yang bertiga itu, yaitu yang bernama Ki Abdullah dan Anak Sako, juga Syekh Abdul Qadir, yaitu telah tiba di negara Baghdad. Dan ini saat ini sebuah kisah, yaitu sudah datangnya mereka bertiga ke negara Baghdad. Setelah ketiganya, yaitu ke tempat Gausul Alam, tiba, maka Gausul Alam tidak nampak kelihatan, wahai saudaraku. Akhirnya Ki Abdullah dan Anak Sako, juga Syekh Abdul Qadir, semuanya seperti kebingungan di dalam hatinya, wahai saudaraku. Maka lama kemudian akhirnya yaitu Gausul Alam kelihatan sedang duduk-duduk, dan Gausul Alam menoleh dan melihat kepada Anak Sako. Maka Anak Sako mau bertanya kepada Gausul Alam. Sebelum ia berkata, maka Gausul Alam berkata, dan begini ia berkata. Kata Gausul Alam bahwa saya sudah mengetahui kepada tujuan kamu, Anak Sako. Kamu mau mencoba kepada saya, dan itu yang ada di hati kamu. Dan persoalan yang aneh-aneh seperti begini dan begitu, maka Gausul Alam mencoba apa-apa yang akan dipertanyakan Anak Sako, dan inilah jawaban Gausul Alam. Jadi setelah mengetahui yaitu tujuan Anak Sako ingin menguji dirinya, maka yang pada akhirnya seorang ulama Gausul Alam ia berkata kepada Anak Sako, akhirnya Anak Sako tidak bicara apa-apa, yaitu menyesal yang sangat dalam yang ada di dalam hati Anak Sako, yang pada akhirnya Anak Sako pun setelah diketahui yaitu dia akan menguji, maka dia pun akhirnya menyesal. Karena yang akan dia pertanyakan sudah diketahui dulu maksudnya, yaitu oleh Gausul Alam, wahai saudaraku. Dan akhirnya Gausul Alam berkata kepada Anak Sako, harus diketahui olehmu Anak Sako, cap kakupuran yang terlihat yang ada di kepala atau di keningmu, wahai saudaraku. Itu adalah kata Gausul Alam. Cap kekupuran yang terlihat berada di keningmu, Anak Sako. Itulah ucap yaitu seorang Gausul Alam kepada Anak Sako. Lalu Gausul Alam melihat kepada yang bernama Ki Abdullah sambil berkata, "Hei Abdullah, saya sudah mengetahui kepada
semua maksud kamu, yaitu yang ada di dalam hati kamu, kamu juga mau mencoba begini begitu persoalan-persoalan kamu, maka Gausul Alam berkata begini kepada Ki Abdullah. Hei Abdullah, ketahuilah, olehmu awas, nanti kamu akan terkena ujian. Jelas terliputi oleh dunia dan terbelit semua seluruh anggota tubuhmu sampai pepenteling telinga keduanya. Terkurung oleh dunia sebab kamu lebih bedegong, tidak memakai adab tata krama. Ini adalah kata seorang Gausul Alam, yaitu kepada Abdullah. Setelah itu lalu Gausul Alam melihat, yaitu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, sambil yaitu memakai tata krama. Nah, seorang Gausul Alam yang sangat mulia, setelah dia melihat kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi perkataannya sopan santun, tidak seperti kepada anak Sako dan Ki Abdullah. Maka Gausul Alam berkata kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, wahai Tuan Abdul Qadir yang mulia, sebetulnya Tuan wahai Tuan Syekh Abdul Qadir, Tuan yang lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mahabbah, dan pula Tuan lebih cinta kepada yang mulia Kangjeng Nabi Muhammad selaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti Tuan sangat terlihat oleh saya di kerajaan Baghdad, dan Tuan nanti yang akan diagungkan di kerajaan Baghdad itu. Dan begitu pula sudah terlihat oleh saya bahwa Tuan yang akan menduduki mimbar, lebih-lebih semua para wali akan mengagungkan yaitu kepada Tuan, dan juga sudah terlihat pundaknya semua para aulia-aulia ada di bawah telapak kaki Tuan, dan semuanya sikap para aulia itu semuanya mengagungkan kepada Tuan. Maka setelah ia menceritakan semuanya, maka Gausul Alam tidak terlihat kembali atau menghilang. Seperti itu, wahai saudaraku. Maka setelah Gausul Alam tidak terlihat lagi, maka yang bernama Abdullah berkata seperti ini, sebetulnya sudah jelas bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang telah mendapatkan berkahnya dari Gausul Alam. Dan dikabarkan setelah itu sudah lama datangnya waktunya yang bernama para wali
di negara Baghdad. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir yaitu tidak ingkar janji kepada ucapan atau wasiat dari Gausul Alam yang dulu telah dikatakan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Malah semuanya juga sudah dihampiri atau sudah didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada waktu berkumpul dengan semua aulia-aulia, malahan dengan para aulia-aulia yang pada pintar-pintar ilmu dan juga orang-orang yang masih awam. Pada suatu waktu yaitu Tuan Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi berkata kepada seluruh para ulama, wali-wali, sebetulnya sama saja, semuanya para wali ada di bawah telapak kaki saya, pundaknya seluruh para aulia. Maka seluruh para wali pada tunduk, malahan pada memuliakan atau mengagungkan kepada Tuan Syekh Muhyiddin, bahwa Tuan Syekh Muhyiddin yaitu yang paling agung dan yang paling tinggi dari semua para wali. Dan dikabarkan juga yaitu anak Sako setelah ia pulang dari negara Baghdad, maka anak Sako berangkatlah yaitu ngejajah ke negara Rum, wahai saudaraku. Dan ia bermaksud yaitu untuk mengislamkan kerajaan Turki, wahai saudaraku. Jadi sepulangnya yaitu dari negara Baghdad, setelah dia bertemu dengan Gausul Alam, maka anak Sako berangkat yaitu berkelana ke negeri Rum, yaitu untuk mengislamkan orang-orang yang ada di kerajaan Turki, wahai saudaraku. Setelah anak Sako datang kepada kerajaan Rum, maka Raja Rum melihat kepada anak Sako, dan Raja Rum itu sudah mengetahui bahwa anak Sako itu adalah orang yang sangat alim dan fasih dari semua ilmunya. Maka setelah itu Raja Rum mengumpulkan seluruh kisin, yaitu semuanya pendeta-pendeta, wahai saudaraku, pendeta-pendeta Nasrani. Maka semua pendeta-pendeta Nasrani itu disuruh oleh Raja Rum agar melayani atau menghadapi anak Sako semuanya, wahai saudaraku. Maka semua pendeta-pendeta Nasrani berdebat persoalan dengan anak Sako, dan seluruh pendeta-pendeta Nasrani satu pun tidak ada yang menang melayani atau meladeni anak Sako, wahai saudaraku. Dan mereka semuanya yaitu kehabisan ilmu, wahai saudaraku. Para pendeta Nasrani yang pada akhirnya kehabisan ilmu untuk berdebat dengan anak Sako, karena anak Sako adalah orang yang cukup ilmu, malah sudah diangkat dari kedudukannya anak Sako. Shadaqallahul Adzim, wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, mudah-mudahan kisah yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi ini yaitu membuat ada hikmah buat kita semua, wahai saudaraku. Mudah-mudahan semua ini adalah sebuah
renungan buat kita semua dan sebuah penyemangat diri kita untuk selalu, yaitu bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta selalu yaitu menjadikan diri kita diri yang baik, wahai saudaraku. Janganlah sekali-kali kita sombong. Janganlah sekali-kali kita angkuh, wahai saudaraku, karena sesungguhnya semua itu adalah suatu hal yang salah, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya jika mau sombong, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang patut sombong, wahai saudaraku. Karena sesungguhnya ialah pemilik langit dan bumi dan pemilik segalanya, wahai saudaraku. Wahai saudara-saudaraku sekalian semuanya dimanapun engkau berada, dari masyrik sampai maghrib, mudah-mudahan semua ini ada hikmah buat kita semua. Dari saya undur pamit. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.